Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari tim Kawasaki Ninja RR. Pada kesempatan hari ini kami akan presentasikan tentang desain kami tentang pulse balance. Tanpa berlama-lama, perkenalkan saya Surya Suharna dengan NIM 182230075 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Naura Ayu Rahmani dengan NIM 182-23061. Perkenalkan, nama saya Nuriza Kilwibawa dengan NIM 182-23095. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kami akan mencoba untuk mempresentasikan apa produk yang udah kami desain sebelumnya. Sebelum kepada tahap desain itu sendiri, kita perlu memahami alasan mengapa kita melakukan pendekatan pada si produk yang kita desain ini. Ternyata kita tahu bahwa uh, di zaman sekarang banyak banget yang merasa bahwa dirinya sendiri ngerasa punya mental health, kesehatan mental yang menurun dan lain-lain. Ternyata secara fakta dan data ini sudah diteliti, salah satunya oleh badan yang terkemuka tentang kesehatan yaitu WHO. WHO melaporkan bahwa hampir 1 miliar orang hidup dengan gangguan mental, dengan lonjakan lebih dari 25% setelah pandemi COVID-19. Selain itu, kesenjangan akses layanan terhadap kesehatan mental juga kurang gitu. Buktinya di Indonesia hanya 2,6% remaja dengan gangguan mental yang menerima bantuan profesional. Rasio psikiater 1:200. Itu kayak angka yang lumayan membuat kita bingung ya. Kayak ternyata parah banget kesehatan mental yang ada di Indonesia. Terus setelah itu latar belakang selanjutnya adalah keterbatasan dalam pemantauan kesehatan mental tradisional. Jadi metode asesmen konvensional yang luas, sorry, yang bias, subjektif, dan bersifat tidak kontinu kerap mengakibatkan keterlambatan penanganan hingga lebih dari 8 tahun. Jadi kita nggak tahu nih kalau kita tuh mengalami kesehatan mental atau enggak. Nah, yang terakhir, ada potensi untuk mengembangkan suatu alat pemantauan biometrik yang kami coba usung, yaitu wearable dengan sensor biometrik dan rule engine, yang memungkinkan kita mendeteksi stres secara real time tanpa input manual. Sehingga kita bisa tahu bahwa kita ini mengalami kesehatan mental atau enggak sih dengan alat ini. Seperti itu. Maka selanjutnya akan ada analisis terkait identifikasi masalah yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah, dari latar belakang tersebut, ada beberapa masalah yang telah kami berhasil identifikasi. Yang pertama itu adanya peningkatan prevalensi gangguan mental yang ditunjukkan oleh adanya lonjakan signifikan jumlah penderita gangguan mental, baik secara global maupun nasional. Hal ini sudah disebutkan di slide sebelumnya tentang berita tersebut. Lalu yang kedua ada dampak dari gangguan mental terhadap produktivitas, kualitas hidup, hubungan sosial, dan kemampuan berpartisipasi dalam komunitas. Yang ketiga ada tingginya angka gangguan mental pada remaja dengan akses dan fasilitas layanan kesehatan mental yang sangat rendah. Yang keempat, ada sistem pemantauan kesehatan mental yang masih konvensional, sehingga seringkali tidak akurat dan beresiko terjadi keterlambatan deteksi gejala. Dan yang terakhir, adanya minimnya pemanfaatkan teknologi modern untuk pemantauan kesehatan mental yang objektif dan kontinu. Berdasarkan masalah yang sudah kami identifikasi, kami mencoba memunculkan solusi-solusi gitu. Yang pertama, ada IoT Environment Hub, di mana menggunakan sensor untuk pantau cahaya, suara, dan kualitas udara gitu. Nah, ini plusnya tuh sebenarnya ya dia non-invasif dan pasif, di mana dia sama sekali nggak mengganggu. Tapi ada minusnya, di mana dia tidak memantau kondisi internal pengguna. Yang kedua, wearable plus mood journal, di mana kita menggunakan sensor untuk memantau HRV, detak jantung, dan input manual melalui jurnal. Penggunanya jadi ntar bakal menginput mood mereka secara manual. Di mana dia plusnya itu dia memberikan konteks emosional yang lebih kaya dan membantu pengguna melakukan refleksi hariannya. Namun, ini membutuhkan keterlibatan aktif dari pengguna dan resiko tidak konsisten jika pengguna lupa mengisi jurnal. Yang ketiga ada wearable plus AI plus digital behavior. Jadi dia juga sama, gunakan sensor untuk pantau HRV dan detak jantung serta pola perilaku digital dan akan dianalisis oleh AI. Nah, dia tuh lebih holistik di mana dia mengumpulkan data-data fisiologis dan perilaku dan itu bakal terintegrasi dan sepenuhnya pasif dan otomatis. Namun implementasinya bakal lebih kompleks dan privasi dan keamanan data perlu diperhatikan secara lebih serius. Nah, dari alternatif yang sudah kami usungkan, kami akhirnya setuju dengan solusi di mana pulse balance ini.
Pulse Balance ini adalah sistem pemantauan kesehatan mental berbasis IoT yang terdiri dari wearable dan aplikasi mobile. Wearable memantau detak jantung, HRV, dan pola tidur. Terdapat pula sensor untuk mencatat kebisingan suara. Nah, data ntar bakal dikirim ke aplikasi yang juga mencatat mood dan screen time pengguna. Sistem ini menggunakan threshold untuk mendeteksi tanda stres, lalu memberikan notifikasi ringan sebagai respon awal. Lalu setelah itu kami memilih satu solusi dengan kebutuhan seperti berikut. Kami bagi jadi dua, yang pertama kebutuhan hardware atau perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak atau software. Untuk hardware itu sendiri kita bagi jadi empat. Yang pertama kebutuhannya adalah perangkat mampu mengukur parameter fisiologis meliputi detak jantung, variabilitas detak jantung atau HRV, saturasi oksigen, serta aktivitas fisik dan kualitas tidur pengguna. Yang kedua, perangkat mampu memonitor kondisi lingkungan yakni tingkat kebisingan suara yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, perangkat mampu melakukan deteksi dini kondisi abnormal secara lokal pada wearable device menggunakan rule engine threshold. Yang terakhir, ada perangkat yang mampu terhubung dengan smartphone menggunakan Bluetooth dan terhubung ke jaringan Wi-Fi untuk sinkronisasi data. Yang kedua, ada kebutuhan perangkat lunak atau software. Kami membaginya menjadi setidaknya ada 8 poin. Yang pertama, sebagai perangkat lunak, sistem harus mampu melakukan pemrosesan data secara lokal sehingga mengirimkan data ke cloud server untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, sistem mampu menyimpan seluruh data pengukuran fisiologis dan lingkungan secara historis untuk keperluan analisis jangka panjangnya. Yang ketiga, sistem harus mampu menyediakan aplikasi mobile dengan antarmuka visualisasi data real-time, histori pengukuran, serta pengelolaan notifikasi kesehatan. Yang keempat, sistem harus mampu memberikan rekomendasi atau notifikasi jangka panjang hasil dari analisis cloud server kepada penggunanya. Yang kelima, ada sistem yang mampu mengirimkan notifikasi real-time apabila terjadi kondisi abnormal, sehingga langsung diketahui oleh penggunanya melalui aplikasi mobile. Lalu yang selanjutnya, ada aplikasi mobile dapat mendeteksi dan menghubungkan wearable device via Bluetooth. Yang selanjutnya juga ada aplikasi mobile yang mampu melakukan autentikasi pengguna. Yang terakhir, database harus mampu mengelola informasi dan aktivitas dari pengguna dan pengguna sistemnya dan wearable device-nya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada spesifikasi desain dari si Pulse Balance yang sudah diajukan solusinya sebelumnya. Yang pertama itu ada bentuk dan dimensinya. Bentuknya ini akan memiliki bentuk dasar persegi panjang dengan sudut-sudut yang sangat tumpul dan membulat untuk menghindari sisi yang tajam dan memberikan kenyamanan di pergelangan tangan pengguna. Bentuk ini dipilih karena lebih efisien untuk menampung papan sirkuit atau PCB dan baterai yang juga berbentuk persegi. Lalu untuk dimensinya, panjangnya itu 50 mm, lebar 40 mm, tebal 15 mm dan ketebalan sekitar 15 mm ini merupakan kompromi yang diperlukan untuk menampung baterai berkapasitas lebih dari 500 yang lebih besar, yakni 500 sampai 600 mAh dan modus sensor suara. Lalu ada material dan estetika. Yang pertama itu ada casing utamanya, menggunakan bahan resin ABS-like atau tough, dan material ini dipilih untuk badan utama perangkat karena menawarkan kombinasi terbaik antara kekuatan dan estetika. Sifatnya ini yang mirip plastik ABS memberikan durabilitas dan ketahanan yang baik untuk melindungi komponen elektronik di dalamnya. Sementara teknologi cetak SLA memungkinkannya dibuat dengan permukaan sangat halus untuk kenyamanan pengguna. Yang kedua itu ada tali jam atau strap. Menggunakan material TPU yang berwarna abu-abu gelap atau hitam. TPU ini dipilih karena sifatnya yang fleksibel, kuat, dan hipoalergenik atau aman untuk kulit. Lalu yang ketiga itu tata letak internal dan fitur eksternal. Bagian atasnya dirancang dengan filosofi minimalisme dan fungsionalitas pasif. Permukaan ini didedikasikan untuk satu fungsi utama, yaitu menampilkan informasi waktu saat ini secara terus-menerus menggunakan layar e-paper monokrom. Yang kedua itu bagian bawahnya akan terdapat area kecil yang sedikit menonjol dan dilapisi resin transparan yang halus. Di balik lapisan ini, sensor PPG ditempatkan. Desain ini memastikan sensor memiliki kontak yang rapat dan stabil dengan kulit pengguna yang krusial untuk akurasi pengukuran detak jantung dan HRV. Lalu bagian sampingnya, di satu sisi akan terdapat port USB Type-C yang presisi untuk proses pengisian daya, dan di sisi lainnya akan ada beberapa lubang kecil berdiameter kurang lebih 1 mm yang berfungsi sebagai pintu masuk suara untuk mikrofon
menggunakan EMS PDM. Desain lubang kecil ini bertujuan untuk menangkap suara dengan baik sambil meminimalisir masuknya debu dan air. Dan untuk layernya, menggunakan layer e-paper menawarkan efisiensi daya yang luar biasa dengan konsumsi daya statis mendekati 0 saat gambar tidak berubah dan hanya menggunakan daya rendah sesaat untuk proses refresh per menit. Secara visual, sifatnya yang 100% reflektif tanpa backlight mampu menghasilkan rasio kontras tinggi sehingga tampilannya sangat jelas setara dengan kertas. Satu-satunya kompromi dari teknologi ini adalah refresh rate-nya yang rendah, yang membuatnya tidak cocok untuk menampilkan video, namun sangat ideal untuk informasi yang jarang berubah seperti penunjuk waktu. Selanjutnya di sini ada desain blok fungsional perangkat keras sistem, di mana ada sensor kami menggunakan sensor fisiologis MAX3010-2, di mana dia bakal mengukur detak jantung dan saturasi oksigen, sensor perilaku MPU6050 untuk sensor gerakan dan aktivitas, dan sensor lingkungannya menggunakan MEMS-MIC itu untuk data suara. Nah, inti pemrosesannya ini microcontroller ESP32 WROOM32 ini tuh bakal mengumpulkan, memproses, dan mengelola semua data serta komunikasi. Terus user interface-nya itu perangkatnya ada layar e-paper dan rotary encoder untuk informasi dan kontrol langsung. Aplikasi mobile ini antarmuka untuk detail dan pengaturan di ponsel, dan ini juga punya komunikasi hibrida di mana menggunakan Bluetooth LE atau low energy ini untuk hemat daya untuk koneksi perangkat ke ponsel, dan Wi-Fi ini lebih cepat dan stabil untuk koneksi ke back-end. Dan sumber dayanya ada baterai LiPo, itu catu daya utamanya, dan modul dan regulator dayanya ini memastikan pengisian dan suplai daya yang stabil. Setelah itu di sini ada pemilihan teknologi yang dipakai. Yang pertama, tujuan dari pemilihan ini untuk memantau kondisi pengguna secara komprehensif, baik secara fisiologis, perilaku, dan lingkungan. Keunggulannya apa? Keunggulannya kita memiliki akurasi, efisiensi daya, kenyamanan, dan privasi data. Di sini seperti yang sudah saya sebutkan dan teman saya sebutkan sebelumnya bahwa yang sensor yang akan kita gunakan adalah PPG sensor, IMU sensor, dan MEMS microphone. Yang dimana PPG ini untuk mengukur detak jantung dan variabilitas denyut jantung. Yang kedua ada untuk melacak aktivitas dan pola tidur pengguna berdasarkan gerakannya. Yang ketiga itu sensor suara untuk mencatat data terkait kebisingan atau suara di lingkungan sekitar. Dan secara holistik datanya bisa saling melengkapi pada gambaran mental yang utuh. Secara konsep eh, sensor itu bakal ngasih data ke ISP32. Setelah itu ISP32 akan menggunakan modul komunikasi BLE dan Wi-Fi untuk mengirimkan informasi kepada backend. Setelah itu backend akan menampilkan informasi atau data yang perlu ditampilkan di sistem penggunanya. Dari situ kita dapat key points bahwa sistem pemantauan holistik ini menggunakan wearable yang terintegrasi sensor PPG, IMU, dan MEMS microphone bakal membuat kita bisa lebih memahami kondisi pengguna yang komprehensif. Microcontroller ESP32 ini bakal mengelola data dan konektivitas ganda pada BLE, Wi-Fi, backend, dan cloud saat mengisi daya. Sehingga backend bisa menyimpan dan menganalisis data, kemudian menyajikan setiap data berupa wawasan personal dan saran kontekstual kepada aplikasi mobile yang digunakan oleh penggunanya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada sensor dan microcontroller. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk post balance akan memiliki sensor PBG, sensor IMU, dan MEMS PDM microphone. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, sensor PPG ini selain berfungsi sebagai mengukur detak jantung dan HRV, ia juga mengukur saturasi oksigen darah atau SpO2 yang vital untuk mengidentifikasi stres fisiologis dan aktivitas sistem saraf otonom. Lalu ada juga sensor IMU yang secara lebih jelasnya ia menggabungkan akselerometer dan giroskop yang melacak tingkat aktivitas fisik, pola dan kualitas tidur, serta gestur yang menunjukkan kegelisahan, dan mengkuantifikasi aspek perilaku yang terkait dengan kesejahteraan mental. Lalu selanjutnya untuk sensor MEMS PDM, ia memantau kebisingan personal saat perangkat dipakai untuk memberikan konteks aktivitas dan secara cerdas berfungsi sebagai pemantau solusi suara ambien saat perangkat diletakkan untuk diisi daya, mengidentifikasi stresor lingkungan yang signifikan.
Lalu untuk pulse balance, untuk microcontrollernya akan dipakai ESP32 WROM 32. Ia adalah modul microcontroller kuat dengan Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi, ideal untuk IoT. Ditenagai prosesor dual core yang efisien, ia menawarkan konektivitas nirkabel lengkap dan manajemen daya canggih dalam ukuran ringkas, sempurna untuk aplikasi bertenaga baterai. Selain itu, kelebihan dari ESP32 WROM 32 ini, selain memiliki konektivitas ganda yang terintegrasi, ia juga memiliki efisiensi daya tinggi dan performa baik, lalu ada juga ekosistem pengembangan yang matang. Selanjutnya untuk modul komunikasi dan sumber dayanya. Untuk modul komunikasinya sendiri kami menggunakan ESP32 dengan strategi hibrida antara BLE dan Wi-Fi. BLE dipakai untuk pemantauan hemat daya saat dikenakan, sementara Wi-Fi untuk sinkronisasi data massal ke cloud saat mengisi daya. Nah, pendekatan adaptif ini untuk memastikan efisiensi dan keandalan datanya. Nah, mode operasionalnya seperti yang dibilang tadi saat dipakai menggunakan BLE, di mana fokusnya itu efisiensi daya yang maksimal. Cara kerjanya ini perangkat sebagai GATT server dan smartphone sebagai GATT client, di mana manfaatnya adalah pemantauan real time hemat daya di mana 24 jam dan kirim paket data tuh kecil efisien gitu. Dan saat stasioner atau Wi-Fi, fokusnya itu integritas dan sinkronisasi data secara massal, di mana cara kerjanya terhubung ke Wi-Fi lokal dan kirim data ke cloud via MQTT. Nah, manfaatnya ini memastikan semua data tersimpan, bahkan jika BLE terputus. Nah, ini tuh menggunakan kecerdasan adaptif di mana firmware ESP32 kami secara cerdas dan otomatis, dia bakal beralih antara mode komunikasi antara BLE dan Wi-Fi berdasarkan konteks penggunaan perangkat. Nah, keunggulannya ini pendekatan ini menghasilkan solusi ringkas yang secara efektif menyeimbangkan mobilitas perangkat dengan keandalan data. Dia memungkinkan pengumpulan data kompleks tanpa kompromi. Nah, selanjutnya ada sumber daya. Sumber dayanya ini kami merancang ini untuk beroperasi 24 jam plus secara kontinu, di mana nyeimbangin kapasitas tinggi dan bentuk ringkas serta keamanan daya. Sehingga kami memilih baterai LiPo. Dia sekitar 500 sampai 600 mAh. Ini tuh sebagai penyimpan energi utama berkapasitas tinggi dalam bentuk yang ringan dan tipis. Ini tuh memastikan daya tahan perangkat seharian penuh untuk pemantauan yang berkelanjutan. Selanjutnya sistem pengisian dayanya itu pakai TP4056 dan USB-C. Dia tuh mengelola pengisiannya dengan aman, karena TP4056 tuh menawarkan proteksi yang lengkap dan port USB-C yang modern dan menawarkan kemudahan dan keamanan saat pengisian ulang. Lalu kita menggunakan juga regulator tegangan LDO 3,3 volt. Dia menjamin stabilitas dan akurasi operasional seluruh sistem hardware dengan mengubah tegangan baterai yang bervariasi menjadi suplai 3,3 volt yang konstan dan presisi. Baik, berikutnya kita eh, beralih kepada mockup prototype yang pertama. Di sini mockup tampang atas bisa kita lihat jika kursor saya terlihat bahwa di sini bentukannya ada persegi panjang dengan tinggi di sini 50 mm dan lebar panjangnya 40 mm, yang dimana di sini ada layar e-paper yang dia akan menawarkan efisiensi. Intinya adalah cara kerja dari e-paper ini adalah kayak tidak di balik dari e-paper ini terdapat suatu elektron-elektron yang dia bakal berinteraksi dan bakal munculkan suatu display eh, keterangan waktu. Selain itu, di sini juga untuk casingnya kami menggunakan resin ABS-like atau resin TUF yang dimana dia digunakan eh, dicetak menggunakan metode SLA karena material ini sesuai sama kebutuhannya, durabilitasnya bagus, ketahanannya juga bagus gitu dibandingkan dengan resin standar yang lainnya. Terus di sini ada tombol power yang tentunya digunakan untuk mematikan atau menghidupkan suatu perangkat. Lalu setelah itu di kanannya ada mockup tampak bawah, yang dimana di bagian bawah ini terdapat sensor PPG atau MX30102 yang memang berfungsi untuk pemantauan eh, fisiologis untuk mengukur detak jantung ya, variabilitas detak jantung, atau saturasi oksigen untuk menilai tingkat stres dan kelelahan tubuh si penggunanya. Selain itu ada juga sensor IMU itu kayak berfungsi atau bertugas untuk pemantauan perilaku fisik dengan merekam tingkat aktivitas
menganalisis pola gerakan untuk menilai kualitas tidur. Kombinasi dari kedua sensor ini memungkinkan sistem untuk menghubungkan apa yang dirasakan tubuh secara internal dengan apa yang sedang dilakukan secara eksternal. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada desain mockup prototipe yang kedua. Yang pertamanya itu ada mockup tampang kanan. Di sini dapat dilihat bahwa ketebalannya itu 15 mm. Dan di samping kanannya itu ada rotary encoder untuk pengaturan waktu secara manual pada perangkat. Ini mirip seperti digital crown yang ada pada banyak smartwatch. Cara kerjanya itu pengguna menekan knob untuk masuk ke mode pengaturan, lalu memutarnya ke kanan untuk mengubah angka jam atau menit dan ke kiri untuk menguranginya. Lalu selanjutnya itu ada mockup tampang kiri. Eh, Dapat dilihat bahwa untuk strapnya kami memakai bahan TPU. Bahan ini merupakan standar industri untuk perangkat wearable modern karena menawarkan kombinasi ideal antara fleksibilitas dan ketahanan. Lalu ada juga untuk bagian kirinya ada MEMS microphone. Eh, Seperti sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ia digu- ia digunakan untuk sensor kebisingan lingkungan. Eh, dan ukurannya itu kecil karena untuk meminimalisir masuknya debu dan air. Selanjutnya ada desain diagram blok dan pemilihan teknologi untuk perangkat lunaknya sendiri. Nah, untuk pulse balance sendiri, dia menerapkan arsitektur hybrid yang mengintegrasikan komunikasi dan pemenuhan data terdistribusi antara perangkat wearable dan cloud. Sistem ini dibangun dengan pendekatan modular dan layanan terpisah untuk memastikan komunikasi yang efisien dan interoperabilitas dan pemantauan kesehatan secara real time. Desain diagram bloknya bisa dilihat sendiri di situ. Di mana akan ada IoT device, mobile app, dan external services. Dan untuk infrastrukturnya kebanyakan bakal berada di cloud platform. Dan pemilihan teknologinya pertama dari protokol komunikasi di mana dia bakal hybrid antara MQTT dan HTTP atau REST API. MQTT ini efisien untuk pengiriman data sensor dari perangkat IoT ke server, sedangkan HTTP atau REST API cocok untuk aplikasi dalam pengambilan data dan memberi perintah. Database servernya sendiri, kami menggunakan timescale DB, di mana dia memiliki performa tinggi dari DB time series khusus dan mempertahankan keunggulan SQL dari PostgreSQL. Web servernya sendiri kami menggunakan Python dengan framework Fast API, di mana framework ini modern, cepat, dan memiliki validasi data otomatis. Dokumentasi API-nya juga interaktif dan mempercepat pengembangan API. Aplikasi kliennya sendiri akan kami bangun menggunakan Flutter, di mana ini akan menghasilkan aplikasi yang indah dan berperforma tinggi untuk Android dan iOS dari satu basis kode. Kami juga melakukan virtualisasi dan kontainerisasi menggunakan Docker. Ini tuh yang memberikan keseimbangan antara isolasi, efisiensi sumber daya, dan portabilitas. Dan kami menggunakan cloud computing, di mana kami menggunakan Google Cloud Platform atau GCP, di mana ini adalah layanan fleksibel, mudah diintegrasikan, serta menawarkan harga yang kompetitif. Baik, untuk selanjutnya di sini ada penerapan desain perangkat lunak, di mana penerapan AI pada sistem ini, sistem saat ini belum menggunakan AI penuh untuk pengambilan keputusan real time. Deteksi kondisi abnormal dilakukan oleh ISP32 menggunakan rule engine based threshold. Jika melebihi nilai batas, maka sistem langsung mengirim notifikasi real time pada user melalui BLI. Nah, setidaknya ada tiga penerapan desain perangkat lunak. Yang pertama ada web server, fitur utama yang mana dibangun oleh setidaknya enam hal. Yang pertama, manajemen pengguna sebagai registrasi, login, dan pengelolaan profile. Yang kedua, pengelolaan data sensor, di mana penerimaan, penyimpanan, dan pengambilan data fisiologis dan lingkungan. Yang ketiga, ada mood journal, pencatatan, pemantauan riwayat emosional. Yang keempat, ada sistem notifikasi, integrasi FCM untuk alert real time. Selanjutnya ada analisis kesehatan, di mana merupakan ringkasan dan tren data kesehatan. Dan yang terakhir, keamanan data atau autentikasi JWT atau O to Out 2. Yang berikutnya ada database server,
yang merupakan entitas utama yang mana berisikan user yang merupakan data pengguna dan profik. Yang kedua, sensor data merupakan rekaman data fisiologis atau lingkungan dengan timestampnya. Yang ketiga, ada sensor type yang merupakan informasi jenis-jenis sensor yang digunakan. Yang keempat, ada notification, yaitu log notifikasi yang akan dikirim ke pengguna. Selanjutnya ada mode jurnal yang merupakan data mood, bisa happy, neutral, dizzy, sad, angry, dan lain-lain. Yang merupakan pembagian menjadi tingkat stres yang pertama sampai yang ke-10 gitu sebagai skalanya. Dan yang terakhir ada catatan harian. Yang berikutnya ada klien, di mana fitur utama yang pertama konektivitas pairing dengan wearable via BLE dengan data fisiologis real time. Yang kedua, mood journal sebagai interface untuk pemilih mood, tingkat stres, dan catatan harian pengguna. Yang ketiga ada visualisasi data sebagai tampilan grafik dan tren kesehatan berbasis data backend. Yang keempat, notifikasi penerimaan alert real time dan historis dari server. Yang kelima, manajemen pengguna, yaitu pengelolaan profil dan pengaturan preferensi. Yang terakhir ada offline support, di mana terdapat penyimpanan data sementara saat tidak ada koneksi internet yang terhubung. Seperti itu. Selanjutnya ada desain interface untuk aplikasi mobile untuk klien. Yang pertama, ketika klien membuka aplikasinya pertama kali, akan ada logo Pulse Balance yang muncul sebagai laman untuk loading. Lalu saat berhasil loading, pengguna akan diarahkan ke homepage atau landing page, di mana akan ada quick start untuk daily journal atau menuju ke analisis dan reports pengguna. Selain itu ada juga pilihan untuk menghubungkan di wearable device dengan aplikasi Pulse Balance di smartphone pengguna masing-masing. Lalu ada juga page untuk jurnal yang berisikan ada tanggal, dan pada tanggalnya ini akan ada pilihan beberapa mood yang bisa dipilih pengguna. Lalu ada slider dari 1 sampai 10 untuk pengguna dapat mengukur tingkat stres mereka pada hari ini, dan juga ada notes untuk mencatat jurnal harian mereka. Lalu ketika pengguna ingin menghubungkan device, maka akan ada 3 alert masing-masingnya. Yang pertama itu ada alert untuk meminta izin untuk menggunakan Bluetooth. Lalu ada juga alert untuk mendeteksi adanya wearable device yang dekat dengan smartphone dan apakah user ingin menghubungannya atau tidak. Dan yang terakhir itu verifikasi koneksi menggunakan PIN. Lalu selanjutnya ada juga menu di mana ada visualisasi data. Visualisasi datanya ini ada heart rate, terus ada berapa jam mereka tidur, lalu ada juga mengenai tentang lingkungan, kebisingannya, dan juga ada jenis-jenis notifikasi yang mereka dapatkan dari Pulse Balance, dan ada juga em, pengukuran di mana tingkat mood mereka bagaimana setelah mereka eh, tiap hari mencatatnya atau tiap minggunya mencatatnya di jurnal harian tersebut. Selanjutnya dari itu semua kami juga punya rencana implementasi. Untuk perangkat kerasnya sendiri, controllernya menggunakan ESP32, WROOM 32, lalu modul pengisian baterainya menggunakan lithium TP4056, ada rotary encoder juga, ada sensor PPG Max 30102, ada regulator tegangan LDO 3,3 volt, ada port USB-C, ada sensor IMU MPU 6050, ada MEMS PDM microphone, ada strap jam, TPU material, ada baterai LiPo 3,7 volt juga, ada layar e-paper, dan ada casing resin ABS like. Lalu untuk perangkat lunaknya kami bakal menggunakan Arduino IDE, Visual Studio Code, MQTT Explorer, Postman, Firebase Console, dan Timescale DB. Berikutnya di sini terdapat daftar kebutuhan biaya seperti yang tertera dan nama kebutuhannya seperti yang disebutkan Noriza sebelumnya, sehingga secara keseluruhan total biaya yang diperlukan untuk membangun satu unit komponen ini sebesar 40
maaf, 448,50 rupiah per unit. Berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan untuk mendukung latar belakang yang kami cari, lalu juga solusi-solusi yang tepat untuk latar belakang tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Harapannya solusi ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menonton video ini. Mudah-mudahan apapun yang ada di dalam konteks ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam dari kami, Kawasaki Ninja RR. Terima kasih semuanya.